mungkin saya salah. Ini kan ada dua kemungkinan nih Pak. Ya. Kita mengamati dari pengalaman atau fakta yang ada ini kira-kira antara metode pembelajaran offline dengan online ini bagaimana dengan perolehan pengukuran prestasi kepada siswa? Ya, saya pikir itu hal mendasar yang dibalik berjalannya sistem online ini sebuah kemajuan era, tetapi ada semacam titik-titik krusial yang perlu dipikirkan juga, seperti yang tadi dipertanyakan itu, ternyata bagaimana dengan kualitas. Jadi saya kira ada kebimbangan juga, ada keraguan juga, ada rasa kurang puas juga dari orang tua terhadap berjalannya KBM di masa pandemi COVID ini. Ya, tapi mau tidak mau kita harus laksanakan perintah pemerintah. Ya, dan KBM ini berjalan sekalipun dalam tanda kutip dalam konteks yang lebih real, pasti kita tidak bisa samakan dengan pembelajaran tatap muka. Karena di tatap muka itu plus minusnya ya boleh kami sampaikan bahwa mungkin interaksinya saat itu di kelas lebih bagus, lebih tinggi. Ya, karena permasalahan yang ditemui secara kelompok dalam satu kelompok kelas itu bisa langsung terpecahkan. Ya. Memang pembimbingan online yang dilakukan oleh satu guru terhadap 10 siswa itu berjalan, tapi interaksi yang dibangun, yang terjadi itu bisa saja dia hanya stop di titik tertentu, padahal ada sebuah proses panjang lagi yang harus dibangun dalam proses pembelajaran itu, adalah bagaimana konsep pemahaman anak itu dibangun, memahami akan ilmu dan keterampilan yang ada. Saya bisa katakan ini gelas, tetapi bagaimana gelas ini berfungsi untuk yang lain-lain itu butuh penjelasan, penjabaran guru. Dan itu hal yang mungkin tidak bisa terpenuhi sepenuhnya di sistem online. Ini kan terbatas. Terbatas. Karena itu ya saya pikir ini adalah sebuah alternatif pembelajaran, tetapi kita berharap masa pandemi COVID ini akan segera berakhir dan KBM di sekolah akan kembali normal. Ya, satu sisi lagi, memang di rumah ini juga kita tidak bisa jaminkan anak 100% terkondisi dia siap waktu belajar. Karena ya mungkin guru menghadapi satu siswa, tapi di rumah nih orang tua, bapak atau mama dia menghadapi kurang lebih siswa yang kelas SD, yang SMP, SMA, ya semuanya juga didorong dengan online. Jadi orang tua juga resah. Saya yakin itu lewat evaluasi kita guru, kita lakukan Vicon secara bertahap, berjenjang, mengevaluasi pembelajaran online, dan hasil salah satunya adalah ada keluhan dari orang tua terhadap pelaksanaan, di mana mereka harus dipaksa untuk mendampingi, menemani semua anaknya yang dirumahkan dari semua jenjangnya. Tetapi satu hal yang positif, bahwa ada sebuah pergeseran yang sangat luar biasa. Pak Menteri sampaikan bahwa kita sudah masuk pada sebuah era yang sebelum kita tidak pernah pikirkan. KBM online ini dulunya akan sangat sulit, tetapi dengan pandemi COVID ini semua loncatan harus berjalan, tidak bisa tidak, harus, dan memaksa orang untuk memahami apa itu Zoom, apa itu Webex, apa itu, semua berjalan, dan itu sebuah kemajuan. Saya pikir dunia sudah berubah, ya, dan pola pembelajaran yang kita sama-sama tahu dari menteri kita yang baru, Pak Nadiem, adalah Merdeka Belajar. Saya pikir setelah berakhirnya pandemi ini, guru akan lebih mudah untuk menggerakkan pembelajaran.
di sekolah dia akan lakukan pembelajaran secara tatap muka. Penugasan di rumah ini kondisinya sudah akan berbeda. Anak-anak sudah lebih siap. Berbeda dulu konsepnya kasih tugas anak-anak di rumah mau kerja atau tidak, besok baru kumpul. Tapi dengan sistem ini semua bisa langsung dikendalikan jamnya. Jadi di akhir dari program pembelajaran yang kami buat jadwalnya ini adalah kami ingin memastikan bahwa sekalipun di masa dirumahkan, istilahnya diam di rumah, tetapi anak tetap dikondisikan untuk terkoneksi dengan pembelajaran. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, ya yang berikutnya itu terkait dengan jam mengajar, Pak. Ya, ya. Ini kan online ini kan terbatas, Pak. Betul. Terbatas, dia mengikuti apa namanya pusat pengisian. Betul, betul. Nah ini bagaimana guru itu sendiri bisa memenuhi standar jam mengajar ini? Ya. Ya, jadi kita sudah evaluasi itu bahwa standar guru mengajar 24 jam yang dijadwalkan pada saat offline itu hampir dipastikan bahwa tidak bisa berjalan ketika berjalannya online, ya, karena ada keterbatasan ya koneksi internetnya. Kalau KBM-nya bayangkan bisa di satu orang mengajar kurang lebih 2 jam pelajaran, itu kurang lebih 45 menit kali 2 itu 90 menit. Kalau KBM-nya ditata seperti itu agak sulit. Nah, tetapi kami di SMK 1 semua guru mendapat tugas untuk pembimbingan dan ada ruangan khusus, ruangan Vicon itu kita bangun khusus untuk ketika guru menginginkan ada kegiatan praktek atau pembelajaran yang mau disampaikan langsung, mereka bisa menggunakan ruangan itu. Ya, tetapi untuk memenuhi jumlah jam 24 jam, saya pikir itu yang sulit. Yang dapat dilakukan di masa pembelajaran online ini adalah bagaimana semua guru terbagi tugasnya untuk mengawal anak dari pembelajaran online. Semua guru tanpa kecuali, tidak hanya guru-guru kelas yang mengajar kelas 1-2, tapi termasuk ya kelas 3. Ini mereka juga wajib mengawal baik materi soft file-nya yang dikirim dalam bentuk PDF, kemudian soal-soal dan kunci jawaban. Ya, jadi anak-anak mengerjakan soal itu harus dibuktikan dengan video ataupun foto. Baik, Pak Kapten. Tadi kami ada pantau ada pembagian uang cash kepada siswa. Ya. Ini uang apa, Pak? Lalu apa uang? Iya, betul. Ini sekali lagi nih kami melihat ada kendala-kendala teknis yang terjadi selama masa pembelajaran online, diantaranya adalah ketersediaan pulsa internet, dan kita beruntung sekali Permen Dikbud 19 tahun 2020 itu memberikan kewenangan kepada sekolah bisa mengatur dana BOS. Setelah dana BOS-nya cair minggu kemarin, kita langsung action dalam tim dana BOS, seluruh ketua unit kita kumpul lalu bisa langsung merevisi RKS, Rencana Kerja Anggaran Sekolah, yang kita alihkan, fokuskan kepada pembagian pulsa dan masker. Ya, jadi anak-anak kita berikan 1 bulan itu 50. Itu dari dana BOS. Kelas 10 dan kelas 11. Jadi ada 1.538 kita berikan
sebagai bentuk tanggung jawab kita bagaimana menjaga agar betul-betul KBM ini tetap berjalan tanpa tidak meresahkan, ya, karena orang tua juga di masa pandemi ini pasti penghasilan juga berkurang, mereka juga harus menanggung biaya untuk sekian anak. Ya, satu orang kita di SMK 1 tapi dia punya anak SD, SMP itu besar, berat. Sehingga yang pertama untuk kita lakukan pembebasan biaya. Biaya komite itu tidak kita wajibkan untuk semua orang tua. Sesuai dengan Vikon dengan Bapak Kadis Pendidikan bahwa kita hanya memberikan semacam ya wajib ya kepada PNS, TNI, Polri yang anaknya bersekolah, tetapi yang berpenghasilan tidak tetap maupun lain-lain kita tidak mewajibkan untuk mereka mengumpulkan atau membayar uang komite. Dan bentuk penghargaan dan perhatian kita yang lain adalah bagaimana memberikan kontribusi dana dari dana BOS. Ini dana pemerintah yang secara aturan mengizinkan untuk diberikan kepada siswa, dan karena itu sejak tanggal 2 Mei kita berikan pasari pendidikan itu langsung kita distribusikan untuk membantu orang tua. Ini sudah berapa lama ini menetap ini pembagian apa? Baru berjalan hari kedua. Hari Sabtu tanggal 2 dan hari ini berlangsung. Kita membagi dengan tetap merujuk pada protokol COVID ya. Jadi kita tata untuk mereka tidak berkumpul, ada penjadwalan waktunya, tiap anak berapa menit itu langsung keluar ya, dan kita berikan masker. Berapa lama nanti? Mungkin 1 minggu ini sudah selesai. 1 hari kita, dari hari tanggal 2 Mei itu kita hanya 4 kelas, ternyata durasinya banyak vakum. Karena anak butuh waktu hanya sekian menit, 1 menit dia sudah bisa selesai. Langsung kembali, jadi mulai hari ini kita jadikan dia 1 hari 8 kelas, tapi mereka datang tidak bersamaan. Jadi datang langsung diberikan dan kembali.